ke-11 yang akan mensosialisasikan kegiatan kita hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta pegawai tata usaha. Singkatnya kita semua yang ada di tempat ini. Yang pertama, mari kita menaikkan puji dan syukur di hadapan hadirat Tuhan Sang Pemberi Hidup. Oleh karena berkat dan penyertaannya, kita masih diberikan kesabaran, ketabahan untuk kita awali dengan doa. Banyak untuk Ibu Uli yang telah memimpin kita dalam doa. Kita beralih ke acara yang berikut, yaitu sapaan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri Purwokerto. Waktu dan tempat diberikan. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi nanti yang disampaikan oleh Ibu Desi berbagai praktek yang kita mungkin kemarin sempat saya dan Bapak Iwan juga sempat berbagi dengan kita tentang hal ini. Jadi bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kemarin itu mungkin teman-teman baca juga ada tentang budaya positif, bagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin yang kemarin tapi bagaimana ini bisa disampaikan atau dilaksanakan di lingkungan sekolah, karena ini juga merupakan salah satu misi dari sekolah kita. Jadi bagaimana untuk kita menerapkan budaya positif itu. Jadi hal-hal yang dibagikan seperti ini saya hanya minta supaya kita bisa melaksanakannya. Jadi mungkin lanjutannya saya serahkan kepada Bapak Petu, tentu Bapak Petu melanjutkan kepada Ibu Desi untuk Ibu Desi melanjutkannya. Jadi atau kita punya ilmu yang kita miliki itu bagaimana dalam pikiran kita tuh kita buat supaya kita punya murid itu seperti aman dan juga untuk anak-anak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan, Pemberi hikmat, masih memberkati kita semua sampai saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Mama Kepala, bahkan teman-teman semua telah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang saya bawakan pada siang hari ini. Ya teman-teman, kita sudah lewati yang berikut. Kita dapat menghargai siapapun dalam forum ini. Seterusnya yang berikut itu menjadi pendengar yang baik. Ya, cukup, kita lanjut. Ya, di sini ada enam konsep inti budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua itu motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan yang keenam posisi. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Inilah budaya positif yang pengertian dari budaya positif yang dapat menjadi acuan untuk kita terapkan di dalam pembelajaran ketika kita berada di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan kelas. Adapun tujuannya yaitu sebagai pendidik kita harus bisa menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini nilai-nilai kebijakan ada 6 di situ. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang kedua itu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi ada hubungannya dengan disiplin positif. Dapat kita terapkan dengan nilai-nilai kebijakan ini menjadi dasar untuk kita melangkah. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. 5 dasar kebutuhan manusia itu ada, yang pertama itu penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada dan kebebasan. Melalui sebuah ilustrasi kebutuhan dasar yang sudah saya lewati tadi, yang ilustrasinya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dari ilustrasi ini, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup teman-temannya. Jika Doni merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya, yang mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut itu penugasan. Jika Doni merasa hebat ketika temannya patuh pada permintaannya, ini bisa mencerminkan kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Dia berhasil begitu, menamakan. Yang keempat itu kebebasan. Kebebasan ini, beberapa anak ingin memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka. Doni mungkin bosan dengan bekal yang sama setiap hari dan ingin mencoba makanan yang lain. Yang berikut, yang terakhir itu kasih sayang dan rasa diterima. Kesenangan Doni mungkin merasa senang melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakannya, yang mencerminkan kebutuhan dan kesenangan dan kebahagiaan dalam bermain. Dari kelima, kebutuhan hidup, ini dari ilustrasi tadi, menjadi tolak ukur untuk ketika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, dengan melakukan pendekatan secara positif dengan murid ketika melakukan tindakan ulah di lingkungan sekolah atau di kelas sebelum mengambil tindakan. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, saya ambil sebuah contoh. Misalnya, ketika kita melakukan sesuatu, misalnya disiplin dalam kehadiran misalnya, ketika seseorang dia merasa takut, ada merasa ketidaknyamanan dengan adanya hukuman, maka dia akan selalu datang tepat waktu. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Misalnya anak tersebut, peserta didik tersebut, dia akan berusaha datang tepat waktu supaya mendapat penghargaan. Kalau yang ketiga itu tidak. Anak itu merasa kalau memang dia harus melakukan hal tersebut, dia harus bisa menghargai dia punya diri sendiri dengan melakukan hal baik itu. Jadi yang ada di nomor 1 dan nomor 2 itu dari luar.
tidak dari diri seseorang. Kalau yang untuk motivasi yang ketiga itu ada dalam diri seseorang. Jadi bagaimana benar-benar dia dapat menghargai dirinya sendiri untuk melakukan hal yang baik. Seperti itu. Kita pindah pada yang berikut, keyakinan kelas. Ya. Untuk keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ada 3 hal yang menjadi yang inti yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada nilai-nilai di sana. Nilai-nilai itu harus diingat. Setelah diingat harus dipahami oleh anak, dan anak itu bisa menerapkan ketika dia ada di lingkungan sekolah, bahkan di dalam kelas. Ya, ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 9A. Ada 4. Yang pertama itu kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Yang kedua itu saling menghargai, hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Kalau sebelum kita pada keyakinan kelas itu, kemarin itu kita adanya peraturan. Kita selalu buatnya yang namanya peraturan. Dan di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau pada peraturan itu ada tatanan. Terus kalau keyakinan itu ada kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, dan itu merupakan kepastian. Yang berikut itu peraturan dapat dibuat oleh guru. Guru saja, berarti kita saja yang dapat melakukannya. Anak atau peserta didik itu tidak dapat melakukan. Nah, kalau Kalau pada keyakinan sekarang itu terlibat warga kelas semua, antara peserta didik dan guru terlibat dalam membentukkan sebuah keyakinan kelas. Yang berikutnya itu peraturan itu murid tidak dapat dengan bebas mengungkapkan pendapat mereka tentang peraturan tersebut. Tetapi kalau sekarang pada keyakinan kelas itu murid dapat memberikan pendapat tentang keyakinan kelas tersebut. Maka dari sini dengan mudah murid juga akan mampu untuk melakukannya. Yang berikut ada prosedurnya. Prosedur kita untuk membuat keyakinan kelas itu, yang pertama itu kita harus memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat, dapat menulis keyakinan mereka pada selembar kertas atau stick note. Setelah itu yang pastinya dapat ditempel. Yang kedua itu setelah ditempel itu kita harus bisa membahas keyakinan yang telah ditulis dan ditempel pada papan tulis. Yang ketiga itu kita harus bisa memilih keyakinan kelas tersebut. Setelah kita memilih, kita harus bisa mengubah kalimat yang negatif itu kita dapat ubah menjadi kalimat yang positif. Setelah kita ubah kalimat tersebut, kita harus bisa menyepakati keyakinan yang ada di kelas. Setelah itu kita harus mampu untuk pajang di dalam kelas supaya mudah dilihat oleh setiap warga kelas dan mudah juga dilakukan oleh setiap warga kelas. Ya, yang berikut ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang berkarakter lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2024. Restitusi itu bukan menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu fokus pada solusi. Ini tahapan restitusi.
Tahapan restitusinya itu ada 3. Yang pertama itu menstabilitas identitas. Setelah itu kita melakukan menanyakan keyakinan kelas. Yang berikut itu kita memvalidasi tindakan. Jadi ada rentetannya, ada kesinambungannya dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi ketika keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yaitu kita harus itu kita bawa dan kita arahkan anak itu pada tindakan salah atau tidak. Setelah itu kita menanyakan lagi pada keyakinan kelas, kita mengingatkan anak tersebut untuk kembali ada dalam keadaan budaya yang baik atau positif tadi. Yang berikut 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada guru sebagai pengontrol, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kita mulai dari yang guru sebagai pengontrol. Guru sebagai pengontrol berarti seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan pada murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi di pengontrol begini, guru sebagai pengontrol, kita dari sini kita mulai ya, kita bahas satu persatu, tapi kita mulai merefleksi diri kita. Kira-kira kita nantinya ada di posisi kontrol mana? Kita sebagai posisi, kita ada di posisi kontrol penghukum, ataukah yang kedua itu ada pembuat rasa bersalah. Kalau di pembuat rasa bersalah itu posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Misalnya contoh kita biasa kalau anak sudah melakukan sebuah kesalahan, itu kita langsung menyatakan anak, kenapa kau sampai buat seperti ini? Kau tidak ingat bapak atau ibu seperti apa begitu. Jadi anak langsung dengan sendirinya dia langsung merasa bersalah, tidak nyaman dengan apa yang dia sudah buat begitu. Yang ketiga, kalau ketiga itu kita guru sebagai teman. Kalau kita sebagai teman itu kita posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui kata-kata yang membujuk atau persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ada 2 kemungkinan di sini untuk posisi sebagai teman ya. Kalau dalam posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Kalau guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang berikut itu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, yaitu murid. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tersebut, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir itu guru sebagai manajer. Pada posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dapat dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut, bisa diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita
kita seorang manajer bagi diri sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, mari kita berefleksi kira-kira kita ada di mana. Kita ada di posisi sebagai teman, pemantau, manajer, atau tadi ada dua itu sebagai pengontrol atau pembuat rasa bersalah. Kalau kita kembali pada tadi segitiga restitusi yang kita sudah lewat, lebih tepat itu kita harus berusaha supaya kita ada di posisi sebagai manajer. Kita harus bisa menerapkan restitusi tadi. Kita menanyakan dari identitas, masalah apa yang anak lakukan, terus dihantar lagi pada keyakinan kelas, diingatkan dan di bawah anak pada keyakinan supaya mereka kembali pada posisi yang baik. Dengan demikian sampai di sini yang dapat saya terapkan bagi teman-teman. Semoga menjadi pembelajaran yang berharga dengan penuh hikmat dan teman-teman dapat pakai memposisikan diri ketika ada di lingkungan sekolah, bahkan ada di lingkungan kelas dengan anak didik untuk lebih lagi meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, bahkan di sekolah yang sedang kita geluti. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Sosialisasi budaya politik. Sekian dan terima kasih. Salam. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Ya, anak-anak apa kabar? Baik. Ya. Ibu mau tanya, ada yang tidak datang sekolah hari ini, ketua kelas? Ada Bu. Siapa? Erwin sakit bila izin. Oke, baik. Kalau begitu, hari ini kehadiran Ibu di kelas, kita hendak melakukan keyakinan kelas kita. Ya, kita hendak melakukan keyakinan kelas. Anak-anak hari ini, keyakinan kelas itu mengapa harus ada? Supaya kita bisa lebih disiplin lagi. Disiplin dalam melakukan setiap proses pembelajaran di kelas, bahkan di luar kelas, di lingkungan sekolah ya. Ya, jadi hari ini anak-anak Ibu beri kebebasan untuk menulis. Masing-masing nanti ditulis keyakinan kelasnya. Apa yang anak-anak mau sepakati bersama dengan diri anak-anak sendiri. Setelah itu nanti dalam proses pembelajaran ke depan, anak-anak dapat lakukan dalam setiap hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Anak-anak bisa paham? Bisa. Ya, kalau begitu satu lagi, nanti kalau anak-anak ketika mau menulis, anak-anak harus bisa menulis dengan menggunakan kata-kata yang positif, kalimat yang positif. Seperti tadi Ibu bilang, kenapa keyakinan kelas itu kita harus buat? Supaya anak-anak dalam keseharian proses pembelajaran di kelas itu, anak-anak bisa menciptakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Anak-anak ingat atau sudah pernah tahu tentang keyakinan profil pelajar Pancasila? Tahu? Iya, apa saja? Ada 6. 1, beriman, berakhlak mulia. Yang berikut, berkebinekaan global. Yang kedua, ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Nah, kalau anak-anak mau supaya menciptakan semuanya itu dalam setiap proses pembelajaran di sekolah, maka anak-anak harus bisa membuat keyakinan kelas yang memiliki nilai-nilai yang sudah anak-anak sebutkan tadi, ada 6 itu.
Nah, maka nanti dalam keseharian anak-anak itu akan terciptanya budaya yang positif. Budaya yang apa? Positif. Keseharian yang memiliki nilai-nilai positif itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Ibu hendak membagikan nanti stick note, terus anak-anak dapat menuangkan setiap anak-anak punya kesepakatan, anak-anak punya pemikiran yang berbudaya positif itu di dalam setiap stick note yang ibu bagikan. Ya, sebelum ibu membagikan stick note ini, ibu mau kasih tahu kalau waktu kemarin itu kita masih kenal dengan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu hanya dibuat oleh ibu guru. Terus ibu guru bilang begini, anak-anak tidak boleh seperti ini, anak-anak harus seperti ini. Tetapi kalau pada sekarang itu dinamakan keyakinan kelas, dan anak-anak dapat menulisnya sendiri dan anak-anak juga dapat melakukannya sendiri. Tidak lagi pada ibu guru. Untuk sekarang pembelajaran itu keyakinan kelas dibuat, anak-anak juga tidak mendapatkan hukuman. Tidak ada lagi hukuman. Kalau ada peraturan maka ada hukuman. Namun sekarang itu tidak ada lagi yang seperti itu. Mari kita melakukan atau kita membuat keyakinan kelas kita supaya kita anak-anak bisa memiliki budaya positif dalam setiap hari di sekolah. Ya. Silakan dioper kepada teman yang di belakang. Ya, ingat tidak boleh tulis yang ada lemnya ya. Karena yang lem ini nanti kita dapat tempel di papan. Yang sudah dapat silakan menulis. Atau ada yang mau ibu beri contoh? Ya? Ya, ibu beri contoh ya, ibu beri contoh. Di sini kita caranya begini, ibu nih suruh tapi ibu tidak beri contoh ya, ibu akan beri contoh. Anak-anak dapat menulis di sini misalnya, selalu hadir tepat waktu. Sudah? Ya, kalimatnya positif atau negatif? Positif. Berarti siapa yang nanti hadir setiap waktu? Kita ya yang buat ya. Ya, silahkan ditulis dari contoh yang ibu guru berikan. Ada yang sudah selesai? Ya. Oke, yang sudah selesai silakan dapat menempel pada papan. Ya, yang lain silakan. Boleh maju. Ikuti teman.
Ya, yang belum silakan. Naik lagi sedikit baru pakai. Ya, siapa lagi yang belum? Mari, maju nak. Mana boleh di sini sayang? Ya, sudah semua? Sudah. Mari, setelah anak-anak menulis ini, kita akan cross check bersama-sama. Kita cross check apakah ada kalimat yang tidak kalimat yang masih negatif, nanti kita ubah sama-sama menjadi kalimat positif. Setelah itu kita akan ambil beberapa poin menjadi keyakinan yang harus kita sepakati dalam kelas kita sampai pada akhir semester. Bisa? Bisa. Ibu minta tolong satu untuk membantu ibu membacakan ya. Ayo. Ibu minta tolong satu untuk bantu membacakan yang teman punya di sini semua. Arin boleh? Berdiri di sebelah, baca dari yang paling atas. Baca. Baca yang ini nak, silakan. Datang ke sekolah dengan tepat waktu. Lanjut lagi ya. Kalimatnya positif? Positif. Ya, kita lanjut yang kedua. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Ya, positif atau negatif? Positif. Ya, lanjut. Menjaga kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Berarti sama dengan yang sampah tadi ya? Iya, lanjut. Datang di sekolah tepat waktu. Datang di sekolah tepat waktu. Ya, lanjut. Selalu menjaga kebersihan kelas. Selalu menjaga kebersihan kelas. Itu tadi sama dengan sampah ya? Berarti kita mulai ambil. Yang pertama itu selalu hadir tepat waktu. Yang kedua tadi tentang kebersihan. Berarti selalu Membuang sampah pada tempatnya. menjaga. Oke, tepat kebersihan. Lanjut lagi Arlin yang belum dibaca. Selalu mengerjakan tugas. Selalu mengerjakan tugas. Kalimatnya positif atau negatif? Positif. Ya, berarti belum ada toh? Berarti kita tambah di sini ya. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Lanjut lagi Arlin. Saling menghargai. Saling menghargai. Tadi sudah ada atau belum? Belum. Kalimat negatif atau positif? Positif. Ya, lanjut Arlin. Nanti kita lihat lagi yang lain baru kita satu kali. Selalu menghormati guru dan teman-teman. Selalu menghormati guru dan teman-teman. Berarti di sini kita langsung ambil dengan yang tadi ya. Menghormati dan menghargai guru dan teman. Lanjut lagi Arin. Hadir tepat waktu. Iya, sudah ada. Lanjut. Selalu belajar tepat waktu. Iya. Selalu mengerjakan tugas sama. Lanjut. Selalu menghormati guru. Iya, sudah ada. Lanjut. Saling menghargai teman dan guru. Iya, sudah ada. Lanjut. Bisa dipegang nggak supaya yang Selalu menghormati guru dan teman-teman di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, sudah ada. Lanjut. Selalu hadir tepat waktu. Iya, lanjut. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, ada ya di nomor 4. 3. Lanjut, Nak. Selalu mengerjakan tugas yang diberi guru. Oke, ada. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, selesai? Iya. Ya, berarti masih berdiri situ, Nak. Dari 20 stick note yang tertempel, kita punya keyakinan kelas yang kita sudah rangkum ada berapa? 4. Ya, tepuk tangan untuk kita semua yang telah
Ya, dari 4 kesepakatan kelas kita, ya, kita akan membuat bagannya. Bagan kalau seandainya kita tidak melakukannya, dia seperti apa? Kita melakukannya nanti dia seperti apa? Yang punya nama ini bagannya bagan Y. Tahu kan huruf Y? Kenal ya? Tahu ya? Iya. Ini bagan Y-nya. Di sini dia ada verb perilaku. Di sini ada verb terdengar. Dan di sini ada terlihat. Perhatikan. Kalau kita selalu hadir tepat waktu, perilakunya seperti apa? Apa yang dapat kita lakukan nantinya kalau kita selalu hadir tepat waktu? Apa yang kita buat? Ya kan, selalu disiplin. Kita selalu berperilaku yang baik. Budaya positifnya akan berdampak. Budaya positifnya akan